Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi data. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara tentang komunikasi, apa itu informasi, dan lain sebagainya ya. Tapi tahukah kita apa pengertian dari komunikasi itu sendiri? Apa pengertian dari komunikasi data? Oke, komunikasi adalah cara untuk menyampaikan pesan, menyampaikan berita, menyampaikan pendapat dalam segala macam bentuknya. Nah, apa yang kita sampaikan di komunikasi itu adalah data. Data merupakan fakta tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dapat berupa suara, dapat berupa gambar, maupun video. Nah, dari data mentah inilah diolah menjadi suatu informasi. Nah, informasi sendiri itu apa? Nah, informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Setelah kita mengetahui pengertian dari informasi, kita mengetahui pengertian dari data dan juga komunikasi itu sendiri, lalu apa sih komunikasi data itu tersebut ya? Komunikasi data adalah cara ataupun sistem yang digunakan untuk mengirim pesan melalui media transmisi. Kata kuncinya adalah ada pesan yang dikirim dan melalui media transmisi. Itu adalah komunikasi data. Lalu tujuannya apa setelah kita bisa berkomunikasi data antara satu tempat ke tempat yang lain atau satu device ke device yang lain? Maka tujuannya adalah bagaimana kita mengirim data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa ada pesan error ataupun kesalahan. Oke, kata kuncinya adalah mengirim data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan tanpa ada pesan kesalahan. Komunikasi sendiri ada 4 macam, yaitu komunikasi suara, contohnya adalah telepon ataupun saya berbicara dengan Anda. Ini adalah contoh komunikasi suara. Yang kedua adalah komunikasi teks. Teks ini bisa berupa tulisan di koran ataupun di majalah ataupun mungkin email. Email merupakan contoh dari komunikasi teks. Yang ketiga adalah komunikasi video. Video kita bisa menggunakan seperti video call ataupun mungkin teleconference, video conference. Itu adalah contoh dari komunikasi video. Dan yang terakhir adalah komunikasi gambar. Biasanya kita pada saat mau melakukan faksimiles, kita menggunakan komunikasi gambar ataupun fotokopi jarak jauh, seperti itu. Macam-macam komunikasi berdasarkan cara mengirim pesan ada 2, yaitu simplex, sistem komunikasi satu arah, contohnya adalah radio, TV, atau web statis. Yang kedua, duplex, sistem komunikasi 2 arah. Untuk duplex sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah half duplex, sistem komunikasi 2 arah secara bergantian. Contohnya adalah email atau walkie-talkie. Sedangkan full duplex, sistem komunikasi 2 arah secara bersamaan. Contohnya adalah telepon ataupun VoIP. Sedangkan sistem komunikasi data berdasarkan cara pemrosesannya dibagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi secara offline maupun sistem komunikasi secara online. Elemen-elemen sistem komunikasi sendiri ada beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pesan berisi data yang akan dikirim dan diterima. Yang kedua, pemancar atau transmitter, bagian yang mengubah pesan menjadi data sesuai dengan sistem atau media transmisi yang digunakan. Yang ketiga adalah media transmisi, berupa kabel atau nirkabel yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Yang keempat, penerima atau receiver, bagian yang menerjemahkan data yang diterima untuk kemudian diubah kembali menjadi pesan. Yang kelima, protokol, seperangkat aturan atau prosedur dari proses mengubah pesan menjadi data, lalu mengubah data menjadi gelombang yang sesuai dengan media transmisi, dan mencari jalur terpendek ke penerima, hingga menerjemahkan data menjadi pesan. Kendala pada komunikasi data ada 3. Yang pertama adalah time response, ukuran kecepatan sistem dalam memberikan umpan balik pada input data yang dimasukkan. Yang kedua, throughput atau ukuran beban sistem, di mana merupakan persentase waktu yang diberikan untuk transmisi data dengan melewati media transmisi tertentu. Yang ketiga adalah faktor manusia,
Manusia adalah perancang, pembuat, dan pengguna sistem. Jadi, lancar tidaknya sebuah sistem tergantung dari manusia itu sendiri. Faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi data adalah efisiensi transmisi data, selanjutnya protokol atau standarisasi yang digunakan, selanjutnya media transmisi, dan terakhir adalah kehandalan sistem yang digunakan. Sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi komentar di bawah ini. Dan apabila Anda suka, silakan di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.